بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Sebagaimana kita punya pembahasan masih seputar beberapa mukaddimah untuk pembahasan jabr dan ikhtiar, determinisme dan free will. Kita sekarang membahas di dalam irfan ada istilahnya tabi'iyah ilm minal ma'lum. Jadi ilmu itu mengikut pada yang diketahui. Jadi menurut Urafa, pada hakikatnya ilmu itu mengikut pada ma'lum bihi atau ma'lum, ya, yang diketahui. Sebagaimana kita punya pembahasan sebelumnya, bahwasanya pada hakikatnya semua maujud atau fenomena sebelumnya itu sudah berada pada ilmu Tuhan. Nah, jadi menurut Urafa, hak subhanahu wa ta'ala dalam hal ilmunya itu mengikut pada maklum, ya, yang diketahui. Kan kalau misalnya kita tidak ada yang diketahui, kan tidak ada ilmu, ya. Jadi kita ini misalnya, ya, tidak ada realitas yang diketahui, ya tentu tidak ada ilmu. Jadi adanya ilmu itu karena adanya yang diketahui. Nah, yang diketahui juga Tuhan itu sesuatu yang azali, bukan sesuatu yang baru. Kalau kita ada dua bentuk ilmunya, ada yang terefek dari luar, misalnya kita menyaksikan sesuatu dari luar, ya maka kita mengetahui. Ada juga kita yang memunculkan pengetahuan. Tapi bentuk pengetahuan kita semua ini dia istilahnya baru bagi kita, ya, bukan sesuatu yang istilahnya kadim atau azali. Tapi Tuhan, ya, dia punya ilmu, dia tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi ilmunya juga adalah azali. Nah, saya tadi bilang tidak ada ilmu kalau tidak ada yang diketahui. Kan seperti itu, ya. Nah, yang diketahui ini yaitu ayanus tsabita itu, ya. Jadi ayanus tsabita ini azali, dia memang. Kalau dikaitkan dengan perbuatan manusia, Ya. kan
ikhtiar misalnya, tapi kan kita memilih A atau B, itu tetap dalam lingkup ilmu Tuhan. Iya, semua dalam lingkup ilmu Tuhan. Karena misalnya kalau kita tidak diketahui Tuhan, awalnya mau milih A atau B, berarti nanti kalau kita milih A, baru Tuhan tahu kita memilih A. Kan seperti itu. Atau maksudnya dalam ilmu Tuhan itu A maksudnya pilihannya atau? Iya, seperti itu. Tapi di dalam bentuknya di ainis sabita itu kulli, universal. Dalam bentuknya nanti partikularnya itu ketika dia istilahnya di alam. Makanya ilmu yang terjadi di alam ini ya sesuai dengan ketahapannya daripada mawjud-mawjud itu, terciptanya. Tapi kalau di dalam ilmu Tuhan ya dia sudah ada semua bentuknya, terkandungi semua. Yang kita misalkan seperti biji itu ya dia dalam bentuk satu, tapi sudah mencakupi semua nanti nasib daripada buah itu. Keberlanjutan tadi Ustaz, pertanyaannya Pak Ismail, ketika ada pilihan tadi itu A dan B, apakah Tuhan dengan asalnya tadi itu dia sudah kan mengetahui bahwa nantinya si fulan ini akan milih ini, walaupun sebenarnya ada pilihannya, ada pilihan salah satunya itu bagaimana? Jadi dia mencakupi bahwa si fulan itu ketika menghadapi 3 pilihan dia pasti pilih A, seperti itu. Dia sudah tercakupi semua itu. Dan dalam konteks ini Tuhan tidak membentuk, jadi bukan ilmunya yang dia paksakan kepada maklum ya. Jadi bukan ilmunya yang istilahnya membentuk maklum, tapi maklum ini sendiri yang diketahui Tuhan sebagaimana keberadaannya. Bukan berarti dipaksa oleh ilmu Tuhan. Kan ini tidak kan ini tadi kita sudah ini kan azali. Jadi semuanya itu azali. Ya. Kalau dia azali artinya tidak dicipta. Tidak seperti kita misalnya kan menginginkan meja. Kita mengkonsepsikan meja ya. Jadi kita yang mengkonsepsikan meja yang tadinya kita tidak punya pengetahuan, kemudian lahirlah pengetahuan kita terhadap kemejaan. Ya. Jadi tadinya tidak ada ilmu kita terhadap kemejaan, setelah kita mengkonsepsikan kemejaan baru hadir ilmu tentang kemejaan. Nah, jadi kita yang membentuk itu kemejaan dalam ilmu kita. Kan seperti itu. Nah, nanti di luar lagi ya sesuai dengan kemejaan itulah yang terbuat di luar. Tapi ilmu Tuhan kan tidak begitu. Jadi ilmu Tuhan itu dia tidak seperti kita mengkonsepsikan demikian. Dia merupakan kelaziman daripada zatnya sendiri. Kalau zatnya azali maka ilmunya juga azali. Jadi ilmunya juga tidak dicipta. Jadi semuanya itu pada hakikatnya zatnya segala sesuatu itu dalam bentuk ilmu Tuhan. Nah, zat sesuatu itu ada istilah filsafat ya, zat syai' la mu'allal. La yu'allal. Jadi sesuatu itu tidak disebabkan. Seperti kemanusiaannya kita itu tidak disebabkan. Ya. Kelaziman dari kewujudan kita sebagai manusia. Jadi tidak disebabkan oleh sesuatu. Kezatan kita itu. Jadi kita sendiri memang zatnya di ainis sabitahnya itu adalah manusia. Dengan berbagai rangkaiannya. Nah, ada satu yang saya juga menjadikan pertanyaan sama dengan Ibu Misrah apa? Masre pernah pertanyakan. Di sini saya berikan catatan, ya. Pertanyaan
potensi-potensi ini pangkalnya dari mana? Dia azali memang, oke, dia azali, ya. Kan pertanyaan kita itu, ya istilahnya, kapan kita misalnya meminta diri kita sebagai manusia dan berbagai hal-hal yang istilahnya mencakupi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, menurut Turafa itu juga, ya istilahnya sudah dia ini sabitanya dan sesuai dengan permintaannya. Jadi ada bentuk seperti sejak azali itu segala sesuatu ya memang memilih keberadaannya, memilih zatnya sendiri. Yang jadi persoalan kita tidak sadari itu memilih. Ya, itu yang tidak disadari memilihnya itu. Ya. Seperti orang kafir mau jadi Allah. Ya. Kasih film gitu kesan tentu kami Sudah tahu ada di ini. ayat katanya. Iya seperti itu semua. Jadi, nah seperti ini penjelasannya, ya. Jadi salah satu pembahasan yang mempunyai kehubungan terhadap jabar dan ikhtiar adalah pembahasan sirri qadar yang mana berhubungan dengan masalah bahwasanya ilmu itu, ya. Jadi pembahasannya kepengikutan ilmu dari ma'lum, ya. Dan kepengikutan kepenguasaan, ya, yang dikuasai atasnya atas penguasa. Hakimiyat. Jadi hakimiyat itu yang menguasai, kepenguasaan. Mahkum alai yang dihukumi atasnya, ya, atau dikuasai atasnya atas hakim. Jadi dalam hal ini kepenguasaan Tuhan juga itu mengikut atas yang dikuasai. Artinya apa? Keinginannya itu yang diikuti. Ya, jadi bukan Tuhan yang memaksakan keinginannya. Ya, keinginannya kepada berbagai maujud-maujud nantinya, tapi dia mengikuti. Seperti itu, ya. Jadi ilmunya terhadap maujud-maujud sebagaimana mereka itu adanya. Jadi ilmunya Tuhan kepada maujud-maujud itu sebagaimana adanya, ya. Ilmunya itu tidak mempunyai pengaruh di dalam yang diketahui, ya. Dan dia tidak membuat perubahan terhadap yang maklum itu. Dia tidak membuat perubahan terhadap yang maklum itu. Bahkan, ya, dia mengikut terhadap yang diketahui itu. Kalau kita tadi kan begini kan, kalau kita coba kita dulu sebagai sampelnya, ya. Kita konsepsi-konsepsi berbagai di dalam benak kita. Tapi itu kan kita tidak ada sekarang punya nih. Baru kita buat. Kan seperti itu. Ya. Tuhan kan jauh dari seperti itu. Tidak ada sebelumnya, baru dia buat. Kan begitu. Ya. Tapi dia sudah ada semua, istilahnya, baru dia tampakkan. Penampakannya juga itu dengan bertahap. Kan begitu. Jadi sebagaimana kita gambarkan di Gaibul Guyub, ya, sama sekali tidak ada penampakan, kemudian mulai menampak perlahan-lahan di Ahadiyah, ya. Di sini pun ketunggalan. Jadi di sini ketunggalan yang menghegemoni. Tak ada sama sekali kejamakan. Kalau di sini malah kita tidak ketahui istilahnya. Tapi yang kita tahu bahwa ada semua pada Tuhan. Pada ini kita sudah mengatakan bahwa dia sudah bermanifestasi, tapi manifestasi ahadiyah, ketunggalan. Jadi istilahnya tidak ada sedikit pun
kejamakan di sini. Ketunggalan, nanti dia mengalami kejamakan. Nah, sebenarnya ini juga yang menampak di sini. Jadi tidak ada istilahnya terbuat baru. Tidak ada yang terbuat baru. Kalau ada yang terbuat baru berarti ada penambahan pada Tuhan. Kan begitu? Jadi ada kejahilan awalnya, kemudian setelah terjadi penambahan baru tercipta pengetahuan. Kan Tuhan kan mustahil disifatkan dengan jahil. Ya. Jadi dia sudah ada di sini, kemudian ke sini memunculkanlah dalam bentuk sifat-sifat. Sifat-sifat Tuhan ketika dia dengan zat-zat, dengan sifat, itulah yang disebut nama. Nah, nama-nama. Nah, nama-nama Tuhan ini ada yang dalam bentuk universal. Kalau dalam bentuk universalnya itu mungkin bisa kita batasi jumlahnya. Ya. Seperti misalnya di dalam Al-Quran itu kan ada 99 Asmaul Husna. Itu universal. Jadi jumlahnya 99. Tapi terjadi kemudian pernikahan nama-nama. Nama-nama universal itu dulu terjadi juga pernikahan. Muncullah kemudian nama-nama lagi bentuknya lebih partikular. Sampai ya partikular yang tak terbatas. Dari hasil pernikahan nama-nama itu. Muncul nama-nama partikular. Kita ini juga adalah salah satu tajalli dari nama ilahi dan dalam bentuk partikular. Terhimpun banyak sekali nama-nama Tuhan. Nah, sebelum dia terjelma dalam wujud eksternal seperti wujud ciptaan makhluk, nah ini dia dulu dalam bentuk ayan sabitah. Ayan sabitah ini adalah ide, konsep dulu. Jadi ini yang diilmui Tuhan. Ini yang diilmui Tuhan, ya. Yang diilmui Tuhan ini, ya azali juga. Kenapa azali? Ini karena tidak di luar dari Tuhan ini. Dia ada di benak Tuhan, ada di zihni Tuhan istilahnya, ada di benak Tuhan. Ya, jadi dia juga azali. Ya. Karena dia azali berarti dia tidak dicipta. Azali namanya azali, ya ini tidak didahului dengan ketiadaan. Jadi sudah begitu memang nih. Ya. Sudah begitu memang nih, tapi begitu memangnya sesuai dengan pilihannya. Ya ini yang kita sebenarnya ingin ini kan pilihannya itu maksudnya di mana? Ya. Sehingga ya ada yang zatinya demikian, ada yang zatinya ya satu dengan yang lain berbeda. Ada yang zatinya manusia, ada yang zatinya hewan, ada zatinya malaikat. Ya. Yang kita kan khawatirkan yang zatinya manusia ini, ya, yang zatinya manusia ini karena ada yang disebut dengan kebahagiaan dengan kemalangan. Coba kalau binatang istilahnya atau pohon-pohon, ya. Tidak ada protes. Ya zatiku sebagai mangga kan tidak ada masalah. Saya memang sebagai mangga. Tidak ada konsekuensinya Ji nanti misalnya di kiamat saya diazab. Kan itu Ji. Ya, selesai media. Yang kita selalu perbincangkan adalah manusia. Ya saya sebagai manusia. Ya kenapa misalnya saya yang ya ada yang saya kafir. Kan sederhana sebenarnya. Kita ini kan tidak pernah minta saya lahir di ibu yang muslim. Kan begitu? Toh? Kan seperti itu. Kalau dari segi ini kan bukan pilihan, determinisme di sini. Itu karena entitas di situ. Ini sabita kita itu. Ya. Jadi tempatnya memilih bukan di sini. Kalau di sini tempatnya memilih, ya, kalau di sini tempatnya memilih, sangat banyak protes. Tuhan, kenapa saya dilahirkan dari ibu kafir? Tuhan, kenapa saya besar di masyarakat kafir? Tuhan, kenapa saya macam-macam protesnya? Kan seperti itu. Justru tidak protesnya kita itu karena di sana kita milih memang. Ya, di sana kita milih.
Ya. Bagaimana caranya bisa tahu? Caranya bisa tahu. Apa? Dari mana bisa kita Bagaimana bisa waktu di sana? bagaimana caranya bisa mendeteksi itu? Itu Mi, kita tidak tahu, ya. Tapi pada orang yang sampai di Ayanu Sabita ini, ya dia tahu. Ya itu. Ya. Iya itu. Bagaimana caranya bisa ke makam itu? Ya, kalau mau ke makam di situ jalannya Irfan Amali. Irfan Amali, tapi bukan perjalanan pendek. Kalau ulama kita itu ada yang berjalan sampai 20 tahun. Tahzibun Nafs baru sampai. Ya. Karena kita sampai di sini ketika kita lampaui malaikat, kedudukan malaikat paling tinggi. Ya. Ini kan di Ayan Sabita di ta'ayun kedua, dilampaui malaikat itu di sini media. Eksternal mi. Dilampaui. Coba sederhanakan permasalahan. Sekiranya kita di sini milih, banyak orang protes. Toh? Banyak orang protes. Ya. Kenapa saya lahir misalnya dari keluarga miskin Tuhan? Kenapa saya tidak dilahirkan dari keluarga kaya? Supaya saya juga tidak hidup miskin. Kan seperti itu. Tapi di sana sudah memang milih bahwa saya Tuhan, inilah zati saya, demikian, ya. Ya, seperti itu nanti yang akan tercipta. Kalau kita kembali ke sana nanti Ustaz, mudah-mudahan itu kembali kesempurnaannya di sana, tapi tidak bergeser ke Ustaz. Nah, di sini saya lihat, tapi ini ya tidak apa-apa lah, dibuka ilmu itu, ilmu tidak boleh terlalu lama disimpan. Di sini saya lihat agak kelebihannya teorinya Ibnu Arabi ketimbang teorinya yang lain. Apa yang pernah saya katakan teorinya Ibnu Arabi? Jadi orang yang masuk neraka juga itu pada akhirnya nanti bahagia. Ya. Ini kan yang bahaya ini. Nah dengar kaum mutasyarri bisa kita hukumi seperti al-halal. Ya. Jadi istilahnya orang di sana milih saya mau nanggung seperti ini Tuhan. Tapi kan nanti terakhir bahagia tonjiki misalnya tuh. Ya. Meskipun harus diazab dulu sesuai dengan berbagai peristiwa yang dia lakukan, kan seperti itu. Ya. Nah ini memang pembahasan kita tidak bisa. Yang kekal di neraka Ustaz, bahagia juga kan Ustaz? Nah itu Ibnu Arabi teorinya. Jadi nanti pada akhirnya orang yang kekal di neraka juga itu tetap dia di neraka, tapi tidak merasakan bentuk siksaan, bahkan nikmat juga. Nah. Tapi kalau kita punya ilmuwan lain, seperti terakhir misalnya Mullah Sadra, dia mengatakan tidak sama sekali hilang siksaannya, tapi berkurang. Ya, jadi sangat berkurang dia rasakan. Tapi sepertinya kalau saya lihat juga yang saya ikuti bukunya itu Alam Hasan Sodemuli, ketika saya baca dia punya penjelasan, dia tidak komentari pandangannya Ibnu Arabi, berarti disepakati. Ya, karena kalau dia tidak sepakati pasti dia kasih komentar. Seperti itu. Nah ada riwayat, tapi kita harus lihat dari aspek kemutawatirannya, karena permasalahan akidah itu, ya, jadi permasalahan akidah itu harus mutawatir dia, baru kita bisa terima. Ada si riwayat, ya, kan bentuk pertanyaannya seperti ini, ya. Kan hidup kita di dunia ini terbatas, ya, terbatas. Yang kejahatan pun dilakukan bagaimanapun besarnya itu juga terbatas, kan begitu, ya. Kok harus diazab kekal? Ya, kok harus diazab kekal toh? Tapi jawabannya sebagian karena sekiranya kita pun ditempatkan di dunia ini abadi, begitu tinggi juga kita itu terus-terus,
Tapi kan kita bisa beralasan lagi. Tapi kan Tuhan kamu tidak hidupkan saya abadi di dunia. Ya kan? Betul. Ya. Sementara Tuhan juga di dalam Al-Quran dia mengatakan. Tidaklah dia istilahnya akan memberi balasan. Kecuali sesuai dengan kau punya pekerjaan. Beda kalau pahala. Pahala kita melakukan 1, Tuhan bisa kasih 10. Ya. Ya. Seperti itu. Tapi kalau kejahatan, lakukan 1, balasannya 1. Ya. Nah, ini ada riwayat yang sedikit ya seperti itu penjelasannya, bahwa manusia ya kecenderungannya mau berbuat jahat terus sehingga seperti itu. Tapi ini harus dilihat dari dimensi kemutawatiran, karena kalau masalah akidah tidak boleh kita berpegang kalau tidak mutawatir. Ya, ya kan bisa saja misalnya ada yang memasukkan riwayat seperti itu, dan riwayat memang kurang yang mutawatir. Ya. Jadi masalah akidah itu sebenarnya lebih banyak akal. Ya, akal, musyahadah, Quran mutawatir. Quran itu mutawatir. Makanya Ibnu Arabi dia tidak mengatakan bahwa keluar dari neraka, karena Quran mengatakan khalidina fiha. Ya. Kekal di dalamnya. Ada lagi abadanya. Khalidina fiha abada. Ya. 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 Jadi Ibnu Arabi tidak mengatakan dia keluar dari neraka. Dia mengatakan saja karena sudah dia istilahnya terazab ya di neraka, pada akhirnya dia juga merasakan nikmat di neraka. Ya. Nikmat siksa neraka. Ya. Jadi ini kita lanjut lagi. Kalau seperti Mullah Sadra, dia bilang ya istilahnya dengan konsepnya itu, ada konsep Mullah Sadra tajahur ya. Jadi tidak hilang karena mentajahur. Saya pernah waktu awal-awal itu masih sebagai pelajar baru berhadapan dengan pelajar senior. Tapi kan kita memang sudah nakal Miki, karena ya istilahnya kita orang bebas berpikir tuh, sudah nakal Miki. Saya bilang itu dosa-dosa zatika atau aksiden. Kan? Ya. Dosa itu aksiden atau zat. Kalau dia zat, ya dia bisa hilang. Artinya ketika sudah dicuci semua dosa hilang. Ya. Dia bilang ya tidak seperti itu dalam permasalahan ini. Yang senior itu dulu ya jawabannya tentu tidak memuaskan saya. Nah, Mullah Sadra mengatakan ya, jadi nafs kita itu dengan perbuatan kita, dosa-dosa kita itu istilahnya ada mensubstansi dia, mentajahur. Yakni memang aksiden tapi dia mentajahur. Artinya apa ya? Berubah substansi pada diri kita. Itu nafs manusia. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sifatnya adalah rakus ya, melekat itu kerakusan pada dirinya, itu mensubstansi kepada nafsnya. Jadi nafsnya itu memang sudah terbentuk dengan kerakusan itu. Artinya itu yang membentuk kewujudan nafsnya itu. Ya. Seperti itu menurut teori Mullah Sadra itu, yang mentajahur itu mensubstansi, istilahnya jauhar, mentajahur, mensubstansi. Kan kalau di dalam esensi ada disebut sebagai substansi, ada aksiden. Memang dia datang awalnya, tapi kemudian dia melekat sehingga dia mensubstansi pada nafs kita. Jadi kerakusan itu tidak bisa lagi dipisah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan sedikit tadi. Di mana tadi ini? Ya, ini. Nah, di dalam hal ini ya Ibnu Arabi mengatakan seperti ini. Annal ilma tabi'un lil ma'lum wa ma wajadal mumkin illa alal halil ladzi kana alaihi fi hali adamihi min thubutin.
wa takjirin kana makan. Ya. Jadi seperti itu. Ilmu itu mengikut pada yang diketahui, dan apa yang mungkin dapatkan dan tidaklah mungkin dapatkan kecuali atas kondisinya yang ada di dalam apa istilahnya, fi hali adami, ketika dia belum terwujud di luar dari ain sabitnya itu. Ya. Oleh karena itu hukum Tuhan atas mawjud-mawjud dari satu sisi berasaskan ilmunya, ya, berasaskan ilmunya, dan dari satu sisi sesuai dengan keniscayaan dan potensi entitas tetap mereka, yaitu ini sabit mereka. Ain sabit atau ayan sabit yang terhukumi atasnya hak subhanahu wa ta'ala, ya, itu mengarahkan, ya, jadi dengan potensi-potensi dan keniscayaan-keniscayaannya itu mengarahkan pace-nya Tuhan, mengarahkan emanasinya Tuhan. Jadi kita ini di aini sabit ada, kita punya keniscayaan-keniscayaan dan potensi-potensi, ya. Nah, ini mengarahkan emanasi Tuhan. Jadi apa kita di situ, ya, Tuhan tidak memberikan yang berbeda dari situ, ya. Jadi kalau kita A di situ, Tuhan tidak akan mengubahnya sama sekali, ya. Misalnya A plus, enggak, sesuai dengan apa di situ, itu yang akan termunculkan di alam luar, ya. Karena ada istilahnya itu, jadi Tuhan dari ahadiyah ke wahidiyah ada namanya phase akdas. Nah, dari wahidiyah ke eksternal ada disebut phase mukaddas. Jadi emanasinya dari sini itu tidak, ini yang mengarahkannya, ya, ayan sabita ini yang mengarahkannya untuk ke sini nih. Jadi sesuai dengan yang kita di sini ini itu tidak berubah ke sini, ya. Cuma diwujudkan saja, ya, yang bahasa kita diciptakan saja, tapi dia sudah di sini, cetakannya sudah di sini, ya. Ada untung di sana. Ya. Ya. Bukan kecenderungan, keniscayaan. Oh, kecenderungan pada manusia. Kecenderungan pada manusia sebenarnya salah satu ini sudah potensinya itu dia. Jadi kecenderungan manusia ini istilahnya, ya, termasuk keniscayaan dan potensi yang pada manusia. Ya, ini manusia dalam berbagai dimensi dirinya itu, ya, termasuk pengetahuannya, termasuk keinginannya, termasuk kecenderungannya, termasuk kudrahnya, kekuatannya, pilihannya, ya, itu ada semua di situ, ya, keniscayaan dan potensi-potensi itu. Berarti kayak manusia misalkan si A kecenderungannya itu kayak rakus, berarti itu sudah ada di ilmu sabitanya. Iya, ada Mi. Itu Mi semua yang dijelaskan. Karena kalau misalnya baru rakusnya di sini dan baru Tuhan tahu, ya bertambah pengetahuan Tuhan, ya. Kalau bertambah pengetahuan Tuhan, apa bedanya kita dengan Tuhan? Yang tadinya kurang pengetahuan tak baru bertambah Ki? Kan seperti itu. Sementara Tuhan semua dimensinya sempurna. Semuanya, tidak ada yang tidak sempurna, sesuai dengan eksistensinya sempurna, semua dimensinya juga sempurna, ya. Jadi ada istilah kalau dalam filsafat itu wajibul wujud, itu sempurna dari segala sisinya, dimensinya, ilmunya, kudrahnya, iradahnya, ya, semua sempurna. Jadi Ibnu Arabi kurang lebih, atau Eropa kurang lebih mengatakan, saya itu tidak takut nasibku yang ke depan, ya, maksudnya saya tidak khawatir apa yang akan terjadi ke depanku itu, yang saya khawatir itu yang di belakangku itu, apa dulu saya lakukan di situ,
Apa dulu saya pilih di situ? Apa yang saya dulu lakukan di situ? Ya. Ini pendekatan irfan kan istilahnya. Kita bisa terima, kita bisa tolak. Ya, ini teori. Ya, tapi menurut Urafa itu yang disaksikan, ya, dan itu dia argumenkan. Sejauh ini bisa tidak kita tolak dia punya argumen kan seperti itu. Ya. Jadi tidak mesti kita terima. Makanya para teolog kita juga enggak ini istilahnya, tetap bertahan dengan mereka punya pemikiran. Ya, bahkan sebagian kita punya teolog melarang kita belajar irfan. Ya. Karena adanya itu yang mereka tidak istilahnya bersesuaian toh, misalnya kekekalan dalam neraka. Masa kekal dalam neraka hilang siksaan kan? Hilang enak saja kalau begitu, kita berdosa saja di dunia, ya disiksa sedikit sebentar. Orang Yahudi itu ada dia mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda. Jadi tidak kami itu terbakar di neraka kecuali beberapa hari saja. Tapi Quran menafikan itu, kesekejapannya itu. Ya. Jadi Urafa berkeyakinan bahwa apa yang terdapat dalam wujud hamba adalah itu juga yang dia inginkan. Ini yang bermasalah istilah adanya talab, inginkan. Itu juga yang dia inginkan di dalam subut azali dari hak subhanahu wa ta'ala. Jadi ini, jadi apa? Ya, Urafa berkeyakinan apa yang terdapat pada wujud hamba atau apa yang terjadi pada wujud hamba itu juga yang hamba inginkan di dalam subut azali, yakni yang tetap azali ini sabit itu. Subut azali itu dari hak subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kan di sini memang dia punya zati, tapi lewat ini dia memohon kepada Tuhan untuk ke sini, keluar. Nah, jadi tidak ada yang kita kehendaki di sini kecuali apa yang kita istilahnya minta di sini dari Tuhan. Jadi tidaklah seorang kafir yang sekarang kafir ini melainkan dia memang minta dari Tuhan supaya terjelma sebagai kafir. Ya. Tidaklah mukmin. Seperti itu juga. Dan hukum hak subhanahu wa ta'ala atas individu itu berasaskan ya keinginan azali mereka. Oleh karena itu ketika mereka ditanya, ya, jadi ketika mereka ditanya, mereka akan mereka akan mengakui, ya. Dan tidak ada hujah mereka di hadapan Tuhan, melainkan Tuhanlah yang mempunyai hujah pada mereka. Jadi Ibnu Arabi mengatakan innama ya fa'ala bika fi wujudika. Jadi sesungguhnya Tuhan itu berbuat denganmu pada wujudmu. Maksudnya dia berbuat padamu itu sesuai dengan wujudmu. Ya. Ya. Ma kunta alaihi fi subutika. Apa yang adalah kalian, adalah kamu atasnya di dalam subutmu, entitas tetapmu. Ya. Walihadza qala wa hum yus'alun. Karena itu Tuhan berfirman, mereka lah yang ditanya. Kenapa kamu pilih dirimu kafir? Begitu. Ya. Mereka lah yang ditanya, kenapa kamu pilih dirimu? Ya. Ya. Berarti ini nih yang Nabi itu saksikan itu bahwa seandainya saya mau tunjuk satu persatu. Ya itu ayat nusabita. Kalau Nabi pasti sampai di sini. Belum terjadi. Iya belum terjadi. Sama dengan itu. Ya.
Itu Mika yang kau pilih di situ. Kalau bilang lagi capek, toh mikir Tuhan ibadah itu toh. Jadi antum ibadah itu juga yang antum pilih di sini. Antum tidak ibadah itu juga. Jadi kalau kita beribadah sungguh-sungguh itu juga sesuai dengan yang nah itu makanya dibilangin sirri kadar, rahasia kadar. Ya, ya, rahasia kadar. Ini juga supaya manusia tidak istilahnya ini kan. Nggak ini. Jadi kita semua harus melakukan tetap tanggung jawab kita di sini karena rahasia kadar, rahasia bagi kita. Ya. Iya, karena tidak ditaruh, seandainya Iya. ditaruh. Itu. Jangan ditaruh. Saya ditaruh. Ini orang rapat. Wa qad attalahumullahu inda dzalika ala ma kanu alaihi. Wa inna ilmahu ma ta'allaka bihim illa bihasabi ma huwa alaihi. Dan sesungguhnya ilmunya Tuhan itu apa yang berhubungan dengan mereka itu sesuai dengan apa yang mereka ya atasnya. Jadi tidaklah ilmu Tuhan itu berhubungan dengan mereka ya kecuali sesuai dengan apa yang mereka atasnya. Fa ya'rifuna idza sa'alu anhu, maka mereka itu nanti akan mengaku ketika mereka ditanya. Ya. Seperti itu. Ya, qul falillahil hujjatul baligha. Oleh sebab itu, hukum hak Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluk atau ciptaan itu berasaskan ilmunya. Dan dengan itulah dia bermuamalah terhadap mereka. Jadi Tuhan itu bermuamalah, istilahnya berinteraksi ya dengan mereka mawjud-mawjud ini ya sesuai dengan ilmunya terhadap ain sabitnya itu. Ya. Sebagaimana dia mengetahui mereka ya yang terdapat pada ain sabit mereka. Oleh karena itu Tuhan sama sekali tidak menganiaya sedikit pun mereka. Ya. Akan tetapi nah di sini yang akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya, jadi Tuhan tidak menganiaya sama sekali kita. Kalau misalnya kita kurang beriman, taruhlah kurang sedikit ibadah, ya, bukan Tuhan yang menganiaya kita, membuat kita kurang beribadah, tapi kita sendiri memilih di ayat sabita itu untuk kurang beribadah. Tuhan mengikuti saja. Ya. Jadi ain sabit kita itu mengarahkan kita. Ya. Nggak bisa intip-intip di sana. Bisa intip-intip. Pergi cari mursyid 20 tahun, tapi itu juga terkadang tidak dibetulkan kalau misalnya apa istilahnya? Harus mukhlis, orang harus ikhlas juga dalam perjalanan. Ya. Nah, jadi Tuhan tidak menganiaya sama sekali, melainkan ya mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. La yaf'alu illa ma sabaq bihi ilmuhu. Jadi Tuhan itu tidak melakukan kecuali apa yang sesuai dengannya ilmunya. Ya, wa tabaddalal ilmu muhal, dan ilmu Tuhan itu berganti mustahil. Tidak kurang dan tidak bertambah ilmu Tuhan, ya. Ya. Ya yaqulu ta'ala ma yubaddalul qaulul ladayya wa ma'ana bizallamin lil abid. Jadi tidak berganti qaul ilmu Tuhan di sisinya. Tidak berganti ucapan di sisiku. Ya. Dan saya tiadalah zalim terhadap hamba. Ya. Ini ayat suci Al-Qur'an. Wa ma'ana bizallamin lil abid. Dan saya tiadalah zalim pada hamba. Ya seperti itu. Wa qala falillahil hujjatul baligha. Maka bagi Tuhan hujjah yang sempurna kepada hamba.
Ya. Jadi tidak ada nanti hamba menuntut keadilan sama Tuhan. Ya, jadi berbeda bayangan kita tentang konsep ketidakadilan Tuhan, ya. Adanya ketidakadilan Tuhan itu justru semuanya diserahkan pada kita semua perkaranya. Ibnu Arabi begini dia bilang terakhir, wa ma ra'aitu ahadan tafattana li hadzal qaul ilahi. Jadi saya tidak melihat seorang pun yang istilahnya berpikir tentang firman Tuhan ini. Ya, fa innahu sirrul qadar. Ini adalah rahasia qadar. Ya. Mau bertanya? Iya, silakan. Di mana Ustaz letak katahannya, kenapa misalkan di ayat sabitah ketika ketetapan itu ditetapkan kita tidak memproses, ketetapan kita memilih itu kita tidak melakukan protes, sementara di sini kita melakukan protes dan nanti saat kembali ketika kita ditanya kita tidak protes lagi karena itu sudah keadilannya Tuhan. Di mana letak patahannya, kenapa terjadi protes di alam materi ini, dalam realitas ini? Ya. Sesuai sih dengan ini Sabita, jadi dia di situ ya protes juga, ya. Kan protes terkandung dia ini Sabita, kemudian terjelma, protes ini juga muncul di sini. Begitu. Langsung terkoneksi Ustaz. Sudah ada di sana protes. Apakah sadar betul waktu itu waktu memilih? Ada kesadaran semuanya itu waktu memilih. Dan tidak ditahu kita ini kenapa memilih. Nah, saya juga di sini tetap memberikan pertanyaan ya tentang persoalan itu tadi. Ya ini orang Pak bagaimana dia maksudkan itu? Jadi kita yang memilih. Kan kalau kita sederhana pikiran kita, kalau kita kan dikasih pilih, tidak ada yang memilih kekafiran. Oh? Semuanya pasti pilih keimanan. Kan seperti itu. Nah, cuma ya realitasnya ternyata ada yang memilih kekafiran. Kan seperti itu realitasnya. Sesuai dengan ini sabita, ada yang memilih kekafiran. Nah, kita punya pertanyaan, ya kan begitu, kenapa dia pilih kekafiran? Ya. Jadi kenapa ada sebagian pilih kekafiran, kenapa ada sebagian pilih keimanan? Ya. Apakah dia punya kesadaran konsekuensi kekafiran, tetap dia memilih kekafiran? Kan seperti itu. Karena kalau dia tidak mempunyai pengetahuan konsekuensi memilih kekafiran, ya tetap kembali lagi. Berarti kita harus meminta keadilan sama Tuhan, kan begitu. Saya waktu mulai menulis ini, jadi Mullah Sadra mengatakan bahwa permasalahan ini mestilah lewat mukasyafah untuk terpahami secara baik. Demikian pula Ibnu Arabi mengatakan seperti itu. Jadi tidaklah ini bisa kita pahami dengan baik kalau tidak mukasyafah. Nah, mukasyafahnya itu ya tentu antara pengetahuan konsepsi dengan mukasyafah sangat jauh jaraknya. Kalau misalnya kita mau bersari suluk seperti misalnya kita ini, boleh jadi nanti mati baru didapat kenyataannya ya. Tidak terjawab. Oke. Kita sekarang beralih kepada konsep Mullah Sadra. Nanti ini belum tuntas. Kita akan nanti masuk
persis pembahasannya, khusus jabar dan ikhtiarnya, ya. Apa mukadimah-mukadimahnya dan apa konklusinya. Ini kan sudah kita lewati mukadimah-mukadimahnya semuanya ini kan. Nah, kita nanti lebih lihat nanti bagaimana penerapannya di dalam bentuk satu dalil, pembahasan jabar dan ikhtiar, ya. Nah, sebagaimana saya janjikan, kita juga akan membahas pandangan dari Sadrul Muta'allihin, ya. Jadi Mulla Sadra sebagai seorang filosof, dialah yang bisa kita lihat paling sempurna tinjauannya terkait masalah jabar dan ikhtiar ini, di mana tentunya tidak jabar dan tidak tafwid. Jadi bukan jabar dan bukan free will mutlak, tapi amrun bainal amrain, yakni suatu perkara di antara keduanya. Ya, ini perkara tiga yang terkenal dengan amrun bainal amrain, atau ada juga disebut manzilatun bainal manzilatain. Ya, artinya suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Maksudnya dari dua pandangan jabar dan ikhtiar ini dia berada di tengah-tengah. Ya. Nah, Mulla Sadra di dalam menjabarkan, dia mengatakan semua fenomena eksistensi dengan seluruh perbedaan-perbedaan, baik itu dari segi perbuatan, baik dari segi perbuatan-perbuatan, sifat-sifat, serta zat, ya, yang mereka miliki satu dengan yang lain, perbedaan itu, ya, dengan seluruh perbedaan dari segi jauh dan dekat, dari segi dekat dan jauh terhadap mabda pencipta, maksudnya mabda pencipta yakni Tuhan, sumber pencipta yakni Tuhan. Mereka itu semuanya sama dalam satu perkara, yaitu bahwasanya hakikat ilahi mencakupi mereka semua. Hakikat ilahi ini yaitu eksistensi mutlak dalam kebasitannya atau kesimpulannya dan ketunggalannya meliputi, mencakupi semua sisi-sisi alam eksistensi, dan tidak satupun, ya, bahkan tidak satupun atom, misalnya kalau yang paling kecil atom, ya, yang keluar, ya, dalam alam wujud ini dari kuasa dan kemencakupan hakikat tunggal ilahi ini, ya, yang di dalam surah Zuhruf, ya, diisyaratkan oleh ayat suci Al-Quran, wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dan dialah yang di langit ilah, Tuhan, dan di bumi Tuhan. Jadi jangan cari Tuhan ke atas. Jangan tunjuk langit Tuhan tempatnya di situ. Ya, sebagaimana kaum sebagian dari kita yang sedikit istilahnya berpandangan mujassama, musyabbahah, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Dia bilang Tuhan ada di langit. Buktinya ini ayat suci Al-Quran mengatakan, ya, yastawa ilas sama, kan seperti itu, ya, dan sebagainya. Jadi ayat suci Al-Quran itu satu dengan lainnya saling menafsirkan. Jangan satu ayat saja dilihat, ayat yang lain diabaikan, ya. Bahkan ada riwayat sekiranya misalnya tali diulurkan sampai paling akhirnya bumi, niscaya Tuhan kamu temukan di situ. Ya. Jadi Tuhan tidak di langit, Tuhan fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Ya. Dan ini juga ayat ini jelas, wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Jadi Tuhan itu, ya, di langit dan di bumi, dia adalah ilah. Ya.
dalam sistem penciptaan, ya, eksistensi setiap ciptaan itu adalah eksistensi Tuhan. Agak sedikit di sini berbau irfan dia. Bahkan agak sedikit berbau panteistik. Ya. Ada panteisme, istilahnya panteistik. Jadi semuanya serba Tuhan. Ya, tapi ini kelemahannya karena dia berpaham hulul. yakni Tuhan menyatu. Hulul itu menyatu. Ya. Beda Tuhan memanifestasi. Jadi ada dua konsep dalam irfan itu mirip sekali. Makanya banyak juga yang terjebak salah panteistik, ya. Tapi panteistik itu berpaham hulul dengan wahdatul wujud saksi, ya, yang berpaham manifestasi tajalli, ya. Jadi tidak hulul tapi tajalli. Jadi terdapat perbedaan dua konsep ini. Nah, jadi di sini istilahnya apa namanya tadi? Jadi eksistensi setiap maujud adalah eksistensi Tuhan. Dan setiap ciptaan tiada lain merupakan jelmaan dari zat Tuhan. Jadi dia memandang sebagai jelmaan, tajalli. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan setiap ciptaan juga perbuatan Tuhan. Ya. Kalau ini kan dia potong ke sini. Dia tidak ke ayana sabitahnya itu. Dia potong ke sini. Meskipun dasar falsafah mulasarah juga menjelaskan itu. Ya. Oleh karena itu perbuatan setiap ciptaan adalah juga perbuatan Tuhan. Yakni suatu perbuatan, ya, yakni suatu perbuatan yang seseorang lakukan pada saat dia sebagai perbuatannya, ya. Jadi di sini Mullah Sadar mengatakan bahwa, ya, hakikatan perbuatannya, bahkan dia mengatakan hakikatan perbuatannya, ya, juga hakikat perbuatan Tuhan. Nah, waktu saya melakukan penelitian, kurang lebih teori filosof seperti ini. Jadi, manusia itu semua rangkaian yang dia lakukan itu disebut sebagai illah muiddah. Illah muiddah itu artinya sebab-sebab penyedia. Ya, jadi dia bukan sebab sempurna, tapi sebab penyedia. Jadi misalnya berbagai yang kita lakukan ini, ya, untuk terciptanya suatu peristiwa, semua rangkaian itu adalah sebab-sebab penyedia. Yakni istilahnya kita menyediakan untuk terciptanya itu, tapi bukan sebab sempurna. Sebab sempurna itu tetap dari Tuhan. Seperti itu. Ya. Oleh sebab itu kedua perbuatan kedua-duanya adalah hakiki. Dan pemikiran Jabar serta Tahfiz, ya, itu adalah keduanya batil dalam tinjauan ini. Sebab kedua pelaku itu adalah pelaku hakiki. Jadi manusia dalam perbuatannya secara hakikat dia adalah pelaku, juga secara hakikat Tuhan pelakunya, ya. Dan, ya, perbuatan manusia itu merupakan salah satu dari perbuatan-perbuatan Tuhan yang sesuai dengan makam ketuhanannya, makam ilahi, ya. Tanpa kita istilahnya menisbahkan atau adanya implikasi permasalahan kekurangan dan sifat reaksi atau keserupaan atau kelaziman-kelaziman lainnya dari pelaku jismani.
Jadi Tuhan suci dari situ. Oleh karena itu, yang keluar dari Tuhan, ya, adalah wujud. Dan wujud adalah kebaikan murni. Ya, yang keluar dari Tuhan adalah wujud. Dan wujud adalah kebaikan murni. Jadi sebenarnya begini, kan sesuatu itu kita tinjau mempunyai kekurangan. Ini sebenarnya sudah terkait keadilan ilahi, pembahasannya dalam itu bukan keadilan ilahi. Sesuatu itu kita tinjau sebagai sesuatu buruk, ya, dinisbah dengan yang lain. Tapi secara wujud tidak ada wujud yang buruk. Ya. Semua wujud itu adalah baik. Semua eksistensi itu adalah baik. Cuma ketika dia satu dengan lain yang lain, baik dari segi sifat perbuatan, dinisbahkan, ya disitulah istilahnya kita mengambil konsep keburukan. Misalnya ular, ada bisanya, ya, bisa itu wujud baik, tapi nanti dia dinisbahkan kepada manusia menjadi buruk, ya, karena bisa meracuni manusia sampai manusia mati. Tapi bagi ular banyak sekali faedahnya racunnya itu, ya. Iya, iya. Ular itu tidak ada giginya, ya, tidak ada giginya. Jadi wujud itu mati baru masuk ke dalam perutnya dengan racunnya dulu. Coba kalau dia hidup-hidup masuk ke dalam perutnya, bisa majagru-jagru di dalam. Bisa, ya. Nah, Al-Quran dalam permasalahan ini di dalam ayatnya mengisyaratkan kullu yaumin huwa fi sya'an. Kalau tidak salah ayatnya itu di dalam surah Rahman, yaf'aluhu, coba ada Al-Quran surah Rahman, ya. Tidak ada di Al-Quran. Kalau ada bisa kita dapat cepat. Tapi aplikasi masalahnya ayatnya, oh ada ayatnya di sini, ayat 29. Ya. Kalau di sini dia langsung ambil saja kullu yaumin huwa fi sya'nin. Jadi setiap hari dia itu di dalam kesibukan. Ya. Jadi tertolak itu pandangan deisme itu. Setelah tercipta dibuatkan sistem. Nah, sistem berjalan sendiri, Tuhan duduk-duduk misalnya pangku tangan. Ya. Ayat 29. Ya, yang saya garis itu yas'aluhu man fis samawati wal ard. Artinya apa yang di langit dan di bumi meminta padanya. Jadi kita ini istilahnya secara keeksistensian itu selalu meminta kepada Tuhan. Ya. Makanya Mullah Sadar bilang kita ini wujud fakir. Jadi bukan suatu bentuk wujud yang kalau dicipta berdiri sendiri dia kewujudannya, ya. Tidak. Jadi kewujudannya ini selalu bergantung pada Tuhan dan selalu meminta kepada Tuhan. Nah, kalau kewujudan kita saja ini adalah kewujudan fakir dan kewujudan yang selalu minta pada Tuhan, bagaimana perbuatan kita itu bisa bersifat berdiri sendiri dari Tuhan? Tidak bisa. Wujudnya kita saja selalu bergantung pada Tuhan. Makanya keniscayaannya perbuatan kita pula ternisbah bergantung kepada Tuhan. Ya. Wa ma najwa, ya. Wa ma yakunu min najwa. Wa ma yakunu min najwa thalatha illa wa huwa rabi'uhum. Wala khamsa illa wa huwa sadisuhum. Jadi tidaklah misalnya berbisik-bisik 3 orang kecuali dia yang keempatnya, dan tidaklah 5
kecuali dialah yang keenamnya. Ya. Jadi maksudnya Tuhan selalu bersama. Aina ma kuntu, ya ada ayat aina ma kunta. Aina ma kunta fahuwa ma'akum. Ya, di mana saja kalian berada, fahuwa ma'akum, maka dia bersama kalian. Nah, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ini sebenarnya terkait masalah nabi kita dalam makam. Jadi kan ada itu makam disebut kurbu nawafil dan ada sebut kurbu faraid. Kalau kurbu nawafil, jadi kita itu melihat melihat dengan apa istilahnya penglihatan Tuhan. Ya. Tidak terbalik. Jadi dia tidaklah hamba itu melihat, melainkan dia melihat lewatku. Ya, seperti itu. Tidaklah hamba mendengar, melainkan dia mendengar lewat diriku. Kayak gitu kurbu nawafil. Jadi sampai makam seperti itu. Artinya dalam hal ini Tuhan yang apa istilahnya ya? Sederhananya istilahnya di dalam perbuatan kita itu ya perbuatan itu terjadi lewat Tuhan. Kayak seperti itu. Tapi kurba faraid terbalik. Tuhan berbuat dan perbuatannya lewat diri kita. Nah. Ya, lewat diri. Jadi ini dua bentuk juga pandangan, ada disebut kurbu nawafil, kurbu faraid. Kurbu nawafil apa hasilnya? Kurbu nawafil itu ada riwayatnya, tidaklah hambaku itu ya mendekatkan diri kepada aku lewat ibadah nawafil, melainkan dia akan sampai suatu makam nanti ketika dia melihat ya, dia melihat denganku. Dia mendengar denganku, lewatku ya. Ya. Jadi seperti itu istilahnya. Tidaklah dia mengambil, melainkan dia mengambil lewatku ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau kurbu faraid terbalik. Tuhan yang melakukan perbuatan tapi lewat diri hamba. Seperti itu. Misalnya di dalam ayat ini ya. Di dalam ayat ini wa ma ramaita ya. Dan tidaklah kamu melempar ya, id ramaita ketika kamu melempar, walakinallaha rama, akan tetapi Allah lah yang melempar. Ini yang berkenaan nabi kita. Kalau tidak salah peristiwanya terkait masalah malam mabit itu, ya. Atau tidak tahu dalam sebuah perang mungkin. Jadi Nabi. Jadi kalau dilihat di sini dua dimensi. Tuhan menafikan, bukanlah kamu melempar, tapi juga mengafirmasikan, menetapkan idramaita ketika kamu melempar. Jadi ada aspek ya perbuatan dari sang hamba ketika kamu melempar. Ya, baru kemudian walakinallaha rama, akan tapi Allah yang melempar. Ya. Ada juga contoh yang lain, jadi sudah habis nih intinya ini pembahasan. Dalam artian kesimpulan Mula Sadra, tapi dengan berbagai tentunya mukadimahnya Mula Sadra sendiri, bahwa pelaku itu terjadi di mana manusia berbuat, secara hakiki dia berbuat. Tetapi juga Tuhan secara hakiki berbuat. Baru ke imkan fakri, ya. Karena dia adalah juga wujud fakir, maka nisbah perbuatannya juga itu ya sekadar dia sebagai wujud fakir itu, tidak lebih dari batas itu. Ya. Jadi antara misalnya ini wujud fakir dibandingkan wujud Tuhan yang maha kaya, ya sahamnya yang maha kaya ini dalam perbuatan, ya tentu tidak bisa direken itu yang fakir itu di dalam perbuatan. Ya.
Cuma perlu lagi dilengkapi penjelasan mula sadra itu pada akhirnya juga berpindah teorinya dari teori kebergradasian wujud ke ketunggalan wujud dan manifestasinya. Ketika kita mengalihkan pandangan ini, ketunggalan wujud dan manifestasinya, sama lagi pandangannya Urapa. Iya, sama pandangannya Urapa. Itu dulu saya punya kesimpulan disertasi. Iya. Seperti itu. Mula sadra akhirnya saya bandingkan kan pandangan mula sadra dengan Ibnu Arabi. Ya, karena mula sadra menganut teori awal ini memang punya perbedaan dengan pandangan Ibnu Arabi. Tapi ketika dia dilihat akhir dari pandangannya, ya, yang sama dengan Urapa, ya sama pandangannya lagi dengan Urapa. Mudah-mudahan saya bisa terjemah, buat panjang itu, mau diterjemah mungkin minimal 300 halaman. Ya, ya. Saya harus cuti setahun, konsentrasi itu saja diterjemah. Karena bukan cerita diterjemah. Pemikiran mau diterjemah ini. Ya, dengan berbagai istilah teknisnya yang pelik. Ya. Itu ada klasifikasi perbuatan itu. Akhirnya nanti orang mengatakan, kalau perbuatan buruk juga. Nah itu yang pernah saya singgung. Jadi kita tidak boleh nisbahkan perbuatan buruk pada Tuhan sebagai adab. Apa artinya sebagai adab? Ya. Sebenarnya memang semua baik. Syariat yang bilang buruk itu. Ya, maaf-maaf saja. Ya. Maaf-maaf saja syariat ji. Jadi kalau kita mau tinjau teologis dan syariat, kenapa? Syariat itu supaya kita tidak berkurang ke kesempurnaan tak. Ya. Ya memang pasti menghalangi. Ya. Iya. Pasti Apa baiknya mencuri? Baiknya mencuri bagi si pelaku mencuri dapat uang. Kan buruknya saja secara syariat aturan tidak boleh kamu ambil milik orang kalau tanpa izin ki. Coba kalau dia minta izin ji, tabe kasih kak, ya? Kan baik ji. Toh? Tidak baiknya itu letaknya di mana? Ya ini pemindahan barang ini karena dia tidak minta tabe, itu saja. Coba kalau dia minta tabe, kan bagi selesai. Ya. Kalau kadarnya kan tetap ibadah, Ustaz. Kalau kan nilainya kan tetap ibadah. Tidak bisa baik kalau syariat bila larang ki. Jangan tosi senter lanjut kebablasan ki nanti. Kebablasan ki nanti. Jadi semua yang dilarang syariat buruk bagi kita. Ya. Karena menurunkan derajat nafs kita. Karena itu juga nafs ketika dia istilahnya melakukan sesuatu yang sifatnya ini menyalahi nurani manusia, ya nurani manusia. Ya, itu menjadi buruk. Kan begini, sebenarnya ya mencuri barang itu kan bertentangan dengan nurani pemiliknya kan. Sama juga dia bertentangan dengan nuraninya. Coba miliknya dicuri. Bertentangan toh? Ya. Yang saya maksud nikmatnya kue itu. Kalau itu lain lagi nanti. Kalau nikmatnya kue, maksudnya baik dicuri maupun haram maupun tidak sama itu. Sama efek takwininya. Apa efek takwininya samanya pada orang mencuri itu? Ya, menggemukkan barang badannya, kan? Jadi barang haram kau makan atau barang halal kamu makan tetap gemuk. Ya, kan begitu? Ya. Jadi sama dengan efek takwininya, tapi syariatnya berhubungan dengan nafsu. Yang itu. Ya, jiwanya itu. Oke, kita selesai ini, kita beralih ke insyaallah pembahasan irfan حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي